kejujuran aku kerja di situ, akhirnya sama pemilik restoran itu aku dinaikkan pangkat. Naik pangkat, dinaikin pangkat jadi kasir. Oke, dan Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel aku yang super rempong. Kali ini aku sendiri karena Noah lagi tidur. Oke teman-teman, di video kali ini aku mau memperkenalkan diri aku dan mau ngasih tahu kalian gimana langkah aku sampai aku bisa pindah ke Australia ini. Oke, aku Nina Fania, itu nama asli aku ya, tapi karena nama suami aku Garden, jadi aku tambahin nama dia di belakangnya. Tapi ini belum official, jadi belum dibuat secara resmi di dokumen-dokumen aku, cuma di sosial media aja. Oke, aku berasal dari Jakarta, aku lahir dan besar di Jakarta. Dan waktu aku umur 16 tahun, aku pindah ke Bali. Dan di Bali itu umur 16 itu masih remaja ya, masih kecil gitu. Dan umur 16 itu seharusnya masih sekolah ya. Dan karena aku nakal, aku akhirnya berhenti dari sekolah dan melanjutkan paket C untuk dapat ijazah SMA-nya. Oke. Dan aku waktu pindah di Bali itu, aku kerja di salah satu warung, yaitu warung makan yang ada di Seminyak. Dan aku kerja 1 bulannya itu digaji 700.000. Itu tahun 2007 ya. Oke, aku di situ digaji 700.000 sebagai karyawan warung. Jadi kerjaan aku tuh bersih-bersih sama ngelayanin orang mau makan, terus ngangetin makanan, pokoknya yang berhubungan sama warung-warungnya, cuma nggak masak di sana teman-teman. Dan saat itu aku ngekos sharing sama teman dan sewa motor juga. Waktu itu aku bayar kos-kosan sekitar 300.000, cuma karena aku sharing jadi aku cuma bayar 150.000. Dan aku sewa motor Mio waktu itu, dan biayanya kalau nggak salah 350.000. Nah kalian bayangin, gaji 700.000, bayar kos-kosan 150.000, terus bayar sewa motor 350.000, sisanya berapa? Itu nggak cukup ya buat sebulan. Dan untungnya bos aku itu dia baik banget. Setiap hari Minggu aku diajak dia belanja keperluan kayak keperluan di kos-kosan, kayak deodoran, sikat gigi, toothpaste, odol ya, terus shampoo, kayak gitu segala macam dia yang beliin. Setiap minggu kita pergi ke Carrefour. Dan selanjutnya aku kerja di salah satu restoran di Kuta pertamanya aku sebagai pelayan biasa. Dan waktu itu gajinya 1.500.000. Wah, 2 kali lipatnya ya dari warung itu. Dan aku kerja di sana, dan akhirnya karena kegigihan aku kerja dan kejujuran aku kerja di situ, akhirnya sama pemilik restoran itu aku dinaikkan pangkat. Dinaikin pangkat jadi kasir. Oke, dan saat jadi kasir itu gajiku jadi 3 juta dong sebulannya. Dan itu pun belum termasuk tipsnya, dan tipsnya itu seminggu kira-kira bisa 200-400.000 seminggu. Kalian bisa bayangin kan gaji aku berapa di tahun itu? Banyak banget, tahun 2009 ya. Nah, ajakan dia dinner ya, lumayan lah, dinner gratis ya kan. Terus abis itu aku dinner, dan akhirnya kita ngobrol, ternyata klik ya, orangnya baik. Dan tapi aku nggak suka sama dia karena aku lihat dia ini masih muda, dan waktu itu dia juga baru pindah ke Bali dan belum jelas ya pekerjaannya kayak apa. Nah akhirnya nggak kerja, dan dia mengandalkan penghasilan dari sewa rumah
dia di Australia, suami aku di Australia. Jadi penghasilan sehari-hari hidupnya dia itu dari hasil uang sewaan rumahnya yang di Australia. Oke. Dan beberapa tahun kita tinggal di Bali dan kita pacaran, kurang lebih 3 tahun ya kita pacaran. Akhirnya dia propose, dia ngajak aku menikah, dan akhirnya aku terima. Aku menikah sama dia dan kita punya anak. Aku lahiran pertama dan kedua di Bali ya. Dan setelah beberapa tahun di Bali menikah, punya anak, akhirnya aku bilang ke suami untuk tinggal di Jakarta. Dan di Jakarta nggak lama ya, karena aku bosan di Jakarta, dia pun bosan karena macet banget teman-teman, dan pokoknya kurang cocok buat keluarga kita. Nggak ada taman, nggak ada, jauh ya dari pantai, macetnya itu bikin nggak tahan tinggal lama-lama di sana. Kurang lebih kita tinggal di Jakarta 10 bulan, akhirnya kita memutuskan tinggal di Australia. Dan aku sekarang alhamdulillah di Australia udah tinggal selama 4 tahun teman-teman. Dan hidup di Australia itu nggak gampang teman-teman, itu susahnya luar biasa. Kenapa susah? Karena kita orang Indonesia yang biasa tinggal bertetangga dan punya teman yang selalu free, istilahnya teman yang selalu bisa diajak kemana-mana dan punya waktu banyak untuk diajak kemana-mana. Dan di sini tuh nggak bisa teman-teman kita, karena di sini kita nggak punya ART, asisten rumah tangga itu nggak ada. Jadi semua kita yang ngerjain, muanya. Kalian bisa bayangin sibuknya kayak apa ibu rumah tangga itu. Dan di sini nggak ada tetangga, itu yang buat stres juga, karena kita biasa bersosialisasi sana sini, ngoceh hahaha sama tetangga, akhirnya blek, nggak ada orang sama sekali. Kayak kita tuh dipindahin ke hutan ya, yang nggak ada siapa-siapa di sana. Nah itu bikin depresi banget, itu bikin stresnya luar biasa teman-teman. Tapi akhirnya aku bersyukur, alhamdulillah aku menemukan teman-teman yang baik setelah beberapa bulan di sini, dan aku menemukan teman-teman yang baik, teman-teman yang care, dan akhirnya kita menjalin pertemanan ini udah kayak saudara teman-teman. Dan nggak semua teman dari Indonesia, ada juga yang dari Malaysia, teman baik aku dari Malaysia, ada yang dari Singapura, ada yang dari Mesir, macam-macam ya teman-teman. Aku alhamdulillah di sini punya teman yang super baik dan care. Dan juga ada teman-teman dari Filipina, ada yang muslim dan non muslim juga. Siapapun itu, aku benar-benar menghargai mereka karena mereka sudah support aku terus di sini dan selalu ada untuk aku, walaupun gak bisa setiap saat, cuma mereka mencoba selalu available untuk aku. Dan kita di sini tuh nggak bisa setiap hari ketemuan teman-teman ya, karena tadi aku bilang semua punya kesibukannya masing-masing sebagai ibu rumah tangga, dan kita paling ketemuan seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau sebulan sekali. Dan berhubung sekarang Ramadan, aku nggak ketemu teman itu udah lama banget ya, karena mau fokus sama ibadah. Tapi untuk namanya jalan-jalan sama anak-anak, nyenengin anak-anak, itu aku harus tetap wajib ya, karena anak-anak nggak bisa ditaruh di rumah aja teman-teman. Mereka butuh aktivitas juga, mereka butuh movement sama badannya, biar mereka nggak bosan juga di rumah. Oke. Dan sekarang aku jujur lebih betah tinggal di Australia daripada di Indonesia. Kenapa? Karena di Australia sistem pemerintahannya itu gampang dan cepat ya prosesnya. Kayak proses SIM itu cepet banget. Kita sehari aja di situ udah jadi ya teman-teman. Jadi SIM itu kalau di sini ibaratnya di Indonesia itu KTP teman-teman. Nah itu cepet banget. Kalian bayangin kan kalau KTP di Indonesia itu prosesnya berapa lama? Yes, bisa 1 tahun. Kalau di sini aku bikin KTP itu 1 hari jadi teman-teman.
Dan repotnya bikin paspor. Kalau bikin paspor kita memang harus ke Sydney dulu teman-teman, tapi begitu selesai kurang lebih 3 hari itu mereka dari keimigrasian Sydney mereka langsung kirim by post ke alamat kita di Gold Coast. Cuma rempongnya harus naik pesawat aja sih, bawa anak-anak segala macem gitu kan. Oke, dan untungnya di sini aku bersyukur mertua aku baik banget. Walaupun dia kerja, mertua aku yang cewek, walaupun dia kerja, dia tetap usahain, nyempetin, nyediain waktu buat aku dan anak-anak, dan bantu aku ngurusin anak-anak. Hebat, mertua yang hebat teman-teman. Bersyukur sekali. Dan dia mertua yang gak cerewet, gak ngatur ini itu. Dia itu benar-benar mertua yang support apapun yang aku lakuin, apapun keputusan aku dan suami aku. Mereka benar-benar support dan menghargai. Itu enaknya punya mertua orang luar ya teman-teman. Aku juga nggak tahu kalau mertua Indonesia kayak gimana. Kalian bisa share ya di kolom komentar. Oke teman-teman, singkat, jelas, dan padat. Kalau teman-teman ada pertanyaan lagi atau penasaran sama kehidupan aku, atau penasaran dengan kehidupan di Australia, kalian boleh tulis pertanyaan dan masukan apapun itu di kolom komentar ya. Aku minta pendapatnya kalian, bagaimana menurut kalian, apa kalian pengen tinggal di Australia kayak aku? Oke. Tapi aku gak bisa bantu cariin suami, kalian harus cari suami sendiri dan yang bisa memboyong kalian ke sini. Oke teman-teman, karena ini aku bukan bukan agen perjodohan. Oke teman-teman, assalamualaikum, terima kasih udah nonton channel aku. Semoga kalian sehat selalu dan puasanya tetap semangat. Dan nggak lama lagi kita akan lebaran, dan aku akan lebaran di Australia karena border Australia untuk international flight masih ditutup kecuali ke New Zealand. Thank you for watching. See you on my next video. Don't forget to like, comment, and subscribe. Bye.